Are you ready? Halo Sobat Spinner, selamat datang kembali. Kali ini kita akan mereview sesuatu yang fresh nih teman-teman. Karena apa? Karena yoyo ini desainnya buatan Jerman nih teman-teman. Apa itu yoyonya? Ini dia. Ini adalah yoyo Iceberg dari Ayoyo nih teman-teman. Oke, sebelum dimulai saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada Ajis Tuban karena sudah meminjamkan yoyo ini kepada saya. Oke, kita langsung masuk review untuk bagian kemasannya dulu nih teman-teman. Dapat dilihat di sini ya teman-teman ya. Untuk bagian kemasannya sendiri dia memiliki banyak logo-logo dari Ayoyo-nya sendiri ya. Terus untuk bagian sisi kanannya seperti biasa bertuliskan bahwa ini untuk 8 tahun ke atas, tulisan warning. Terus untuk bagian belakangnya sendiri juga ada tulisan beginner atau pro, bla 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 bla. Silahkan kalian baca sendiri. Yang paling saya perhatikan di sini adalah tanda tangan di bawah ini ya teman-teman ya. Apakah ini tanda tangan orang pemilik perusahaan atau kok orang yang mendesain dari Ayoyo ini? Mohon maaf, saya sendiri juga nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian bawahnya sendiri dia ada tulisan Jermannya teman-teman ya, tapi tetap untuk produksinya sendiri ini dibuat di Cina ya. Terus untuk bagian kanannya sendiri dia ada website dari Ayoyo-nya ini, ada Facebook, ada Instagram. Jadi kalian yang ingin follow silahkan langsung ke websitenya saja ya teman-teman ya. Nah oke, kita langsung review saja yoyonya seperti apa. Nah ini dia teman-teman, dapat dilihat di sini untuk kemasannya ini cakep banget ya teman-teman ya. Ini dipikirin matang-matang nih. Jadi luarnya walaupun udah pakai dus, di dalamnya juga ditambahkan blister lagi seperti ini. Jadi siapa yang paketnya di rumah sering dilempar? Saya paketnya sering dilempar teman-teman karena pagarnya bolong, jadi mereka sering lempar aja daripada mencet bel ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lihat saja untuk bagian di sini dia bertuliskan Iceberg, terus di sini ada Ayoyo dan terus di pinggirnya ada tulisan Deyoyo ini teman-teman. Deyoyo itu apa ya? Kurang paham saya juga. Untuk shape-nya sendiri juga dapat dilihat di sini. Ini shape-nya dia menggunakan heart shape ya teman-teman ya. Untuk shape seperti ini biasanya sangat enak dipakai green ya teman-teman. Juga untuk distribusinya dia lebih menonjolkan ke arah sisi luarnya ya teman-teman ya. Terus di sini juga dilengkapi dengan fitur fingerspin nih teman-teman. Untuk fitur fingerspinnya sendiri ini enggak terlalu dalam. Jadi dibuat cukup aja teman-teman ya. Nanti kita tes untuk fingerspinnya bagaimana. Nah, kita lihat saja untuk bagian dalamnya terlebih dahulu. Oke, bentar. Ini ternyata agak dalam juga skrunya teman-teman ya. Jadi pelan-pelan dulu karena ini orang. Oke, ternyata ini dalam juga ya. Nggak tahu ini berapa milimeter. Nanti kita cek aja. Nah, dapat dilihat ya teman-temannya di sini ya. Untuk silikon padnya sendiri dia menggunakan silikon pad berukuran 19 mm, cukup standar. Bearingnya sendiri dia sudah tenbal, jadi sudah stainless ya teman-teman ya, ini bearingnya ya. Jadi tidak akan berkarat lagi nih teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke spesifikasinya teman-teman. Untuk spesifikasinya sendiri yoyo ini berjenis hybrid. Untuk beratnya sendiri dia 65 gram, diameternya 56,95 mm, lebarnya 42,12 mm, dan lebar gapnya adalah 4,75 mm. Bahannya sendiri dia terbuat dari bahan polikarbonat dan untuk bagian rimnya dia terbuat dari stainless ya teman-teman ya. Untuk harganya sendiri yoyo ini dibanderol dengan harga $69,99 nih teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke pengujian sleep time-nya nih teman-teman. Oke, untuk 3 kali pengetesan saya mendapatkan di kisar 3 menitan ya untuk sleep time-nya teman-teman ya. Untuk sleep time-nya ini bisa berubah-ubah tergantung dari beberapa jenis faktor nih teman-teman. Dan perlu diingat 3 menit itu adalah sleep time-nya saja. Ketika dimainkan ya ini tetap berada di kisar 1-2 menitan ya teman-teman ya. Nah oke, tanpa menunggu lama-lama lagi mari kita tes aja ya ini gimana rasanya nih teman-teman. Walaupun yoyo ini terbuat dari bahan plastik, tapi jangan salah teman-teman, rasanya ini halus banget ya teman-teman ya. Dan untuk ketika saya melakukan tes green pada yoyo ini sangat anteng banget nih teman-teman. Dapat dilihat di sini ya, dia nggak ngerem sama sekali ataupun loncat-loncat ke sana kemari, tapi malah anteng di jari saya seperti ini. Oke, dan untuk rasanya sendiri yang pertama saya notice adalah yoyo ini cenderung ringan ya teman-teman ya. Bila saya sandingkan yoyo ini dengan yoyo Empire Tsunami kalau nggak salah namanya, ini dia cenderung lebih ringan sedikit, tapi dia juga lebih agresif juga nih teman-teman. Dapat dilihat juga di sini untuk permainannya sendiri dia untuk menjajal trick speed, taktikal dia nggak ada kendala sama sekali ya. Terus untuk bagian fingerspinnya nih teman-teman, untuk fingerspinnya sendiri dia nggak ada kendala sama sekali. Justru karena dia cekungannya lebih lebar,
Untuk orang-orang yang kukunya nggak panjang seperti saya ini, dapat lihat di sini ini yoyonya cukup antang nih teman-teman. Dapat lihat di sini dia nggak loncat, nggak gater ataupun gimana nih teman-teman. Nah, terus untuk melakukan trik DNA jelas mudah banget ya teman-teman ya, dapat lihat di sini nggak ada kendala sama sekali. Oke, mungkin cukup segitu aja test drive-nya. Mari kita langsung masuk ke kesimpulannya nih teman-teman. Oke, mungkin untuk kesimpulan dari Yoyo Iceberg ini adalah untuk rasanya sebenarnya nggak ada masalah ya, dia cukup enak-enak aja. Cuman yang perlu saya tekankan di sini karena beratnya dia cukup ringan, jadi mungkin kita harus ada pembiasaan baru ya teman-teman ya. Cuman saya perlu tekankan lagi di sini ringannya ringan bagus ya teman-teman ya, bukan artian ringan kompong nih. Terus untuk stoknya sendiri karena Yoyo ini tidak ada di Indonesia, jadi kita harus PO ke Fairplay Store ya teman-teman. Jadi cukup segitu aja untuk pembahasan Iceberg kali ini. See you next time. Arigatou gozaimashita.